Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, Bapak Haji dan Mastur MSAG MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta tadarus ASN Kementerian Agama Kota Surakarta. Alhamdulillah pagi hari ini marilah kita selalu panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, nikmatnya, khususnya nikmat sehat sempat kita dapat bersilaturahim dalam acara rutin kita selama bulan puasa ke bulan suci Ramadan ini, itu tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Haji Suyono tugasnya hari ini saya kira tidak sungguh-sungguh, karena beliau menyampaikan Buk menawa sido nang Semarang, tolong nanti saya di Banjeli ya, insya Allah, karena perintahnya senior dalam arti masa kerjanya lebih banyak beliau dari saya. Ya sami kenal apa nah. Jadi kita akan meneruskan raja yang kemarin yang saya sampaikan pada hari Rabu, kalau tidak salah, kaitan dengan Faraid. Jadi ini kita sifatnya belajar bersama atau diskusi yang berkaitan dengan tata cara pembagian harta warisan. Yang seperti yang saya sampaikan dulu, bahwa sampai saat ini hukum Faraid di kalangan kita umat Islam belum begitu populer dari segi pelaksanaannya. Semangat orang untuk mempelajari pun juga tidak begitu tertarik, tidak begitu semangat. Ini apalagi dalam prakteknya. Padahal itu juga termasuk bagian dari hukum Islam. Kita dalam hal-hal yang lain, dalam peraturan masalah nikah, masalah sholat, zakat dan sebagainya, sami'na wa ata'na. Kalau sudah masalah warisan, karena berhubungan dengan harta atau uang, orang jadi pikir-pikir menguntungkan apa tidak. Nah sekarang kita tuh bukan berbicara masalah menguntungkan atau tidak, tapi itu bagian dari hukum Islam yang harus kita lakukan. Ini sambil contoh yang ekstrim ya. Ini ada kasus, ada kasus mungkin dulu pernah saya sampaikan beberapa tahun yang lalu di aula mungkin. Itu seorang budak usia 70 tahun. Ya. Di rumahnya itu ditempati kos-kos anak-anak perempuan, cewek-cewek umur 19-20 selikur. Pada saat jaya-jayanya Coyugan, toko itu kan belum Krismon pada saat itu mereka kan bekerja di toko pramugara ya. Nah itu ikut istilahnya ikut Cina-Cina di Coyugan itu. Kemudian Pak Duda ini berkelakar kepada anak-anak kos itu, loh daripada dong melayani Cina, buat yang single melayani saya. Itu dalam arti dipek untuk istri. Nah ada di antara sekian anak perempuan itu yang kok mikir, karena bapak itu punya harta banyak itu, kemudian yang menaruh perhatian itu ada umur selikur tahun. Ya, singkat cerita, akhirnya dia itu nikah 70 tahun lawan selikur. Nah ini itu yang 70 tahun ini dengan istri yang pertama tidak punya anak. Ya, tidak punya anak. Kemudian dia nikah dengan yang ini, yang selikur tahun tadi,
Itu akhirnya itu hamil. Ketika hamil itu dia anggaran pemeriksa kehamilan ke PKU Solo. Selamat Mbak, bayinya sehat. Mbak Piong, bapaknya aku ya. Katanya si Mbak tadi. Jadi karena istrinya jadi mikir, wah kok manggil Mbak terus sih. Akhirnya cari bidan-bidan yang rokok delik-delik gitu, mikir untuk meriksa bayi. Cerita lahir. Singkat cerita lahir, itu bayi udah lahir laki-laki, kemudian entah karena terlalu ngoyo atau bagaimana, si bapak tadi meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Akhirnya berkaitan dengan warisan. Berkaitan dengan warisan. Ternyata warisan yang dimiliki oleh bapak tadi itu bukan punya dia. Harta yang dimiliki itu bukan punya dia, tapi punya istrinya yang pertama. Nah ceritanya dulu bapak ini sebagai bahasa kasar saya itu pembantu gitu. Dia naik ranjang. Itu dia batur munggah kasur sila orang Jawa. Itu. Jadi harta yang banyak itu adalah harta istri. Atas nama istri. Dia tidak punya apa sama sekali, tidak ada. Istilah gono bini dan sebagainya itu tidak ada. Itu begitu singkat cerita lagi, akhirnya kami punya ponaan, ya, punya ponaan laki-laki dan sebagainya. Dan dibagi anak perempuan anak ini tidak dapat apa-apa. Akhirnya mendapat anak kecil, pulang ke Kalioso bawa anak saja. Ya. Jadi dia itu maka ini ya yang punya anak perempuan ya kita harus hati-hati. Jangan semata-mata karena melihat hati harta ya. Nikah itu betul-betul lillahi ta'ala. Jadi dia kecil karena harta itu bukan miliknya si Budarati, miliknya dari istri. Itu mutlak. Akhirnya itu diambil oleh ponakan-ponakan yang berhak tadi. Dia tidak dapat. Ya? Istrinya belum meninggal. Udah meninggal? Ya meninggal istrinya. Sudah meninggal istrinya. Jadi si Daduda ini yang mau dibagi apa? Enggak punya harta. Itu. Jadi dengan apa itu dia tidak punya. Yang disebut harta peninggalan itu ada harta peninggalan yang dimiliki oleh si mayit. Ya. Harta yang dimiliki lah, dia nggak punya harta yang dibagi apa? Kemarin kita sudah menyampaikan ada 3 unsur, ya, ada 3 unsur, ada yang meninggal dunia, ada ahli waris dan ada harta warisan. Jadi ada yang berpendapat itu bisa dapat karena itu tidak dapat. Karena itu mutlak harta dari istri yang pertama. Itu. Jadi ini mohon kita untuk hati-hati dalam hal ini. Kemudian, seandainya punya utang, ya si istri tadi kewajibannya membayar utang-utang kalau ada. Karena sebelum dibagi harta warisan kalau ada ya utangnya dilunasi, wasiat dilaksanakan, kemudian utang piutang dan sebagainya itu termasuk biaya penguburan dan sebagainya. Ini kalau tidak ada ya sesuai dengan istilah perpindahan hak dan kewajiban dari orang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup. Nah itu monggo mungkin ada yang kasus yang lain dari Bapak Ibu atau mungkin ada yang pengalaman-pengalaman yang lain. Atau mungkin hal ini mungkin ada yang pro kontra. Ini saya dengar di dalam itu ramai. Ya. Monggo Pak Astana mikir. Jadi ini
pertanyaannya, Apa? ketika istri pertama itu meninggalnya duluan laki-laki atau duluan istrinya? Duluan istri. Duluan istri. Artinya dipertanyakan oleh Pak Hartono bahwa uang harta milik istri ada hak enggak dari harta warisan itu untuk suami? Ada yang berpendapat kalau itu mutlak bawaan dari istri, itu tidak berhak, tidak ada. Ada yang begitu, tapi ada juga yang tapi jumhur ulama itu tidak dapat. Kemudian bisa dengan apa istilahnya wasiat atau pemberian dan sebagainya bisa. Itu kalau harta ya kalau harta bersama. Persoalannya dipertanyakan apakah benar suami tidak berhak memiliki hartanya atau bagian dari warisnya istri ketika kemudian memang penghasilannya tidak dari bareng-bareng. Jadi harta bawaan beda dengan istri ya. Kalau yang kaya suaminya, karena ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, ya itu dapat. Itu kalau istri. Tapi kalau suami yang kaya istri itu dulu kan ada kasus ya. Jadi seorang kaya itu ya seperti ini itu dipek oleh suaminya. Itu jadi persoalan pada saat itu. Ini. Jadi maka bisa dengan cara tadi pemberian atau yang lain, tapi bukan namanya warisan. Oke, yang lain. Ini saya gini hati, ini monggo dijawab. Seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris. Kalau kemarin kan istri ya, sekarang meninggalkan ahli waris suami. Kemudian anak laki-laki. Kemudian ibu. Berapa bagian masing-masing ahli waris? Suami seperempat. Umpama dua harta 1 triliun, dapat seperempat. Kenapa seperempat? Kenapa seperempat? Karena ada anak. Kemudian anak laki-laki, ibu 8. Ibu 1/8 tidak ada ya. Bagian ibu itu kalau tidak 1/3 ya 1/6. Kenapa 1/6? Karena punya anak. 1/6 dari 1 triliun tadi, sisanya asoba. Itu untuk anak laki-laki. Nah sekarang diganti lagi. Kalau anaknya tidak laki-laki, tapi anak perempuan seorang. Berapa bagian anak perempuan? Ya, perempuan tunggal 2/3. Bagian anak perempuan itu ada setengah, ada 2/3. Ya, setengah karena seorang anak tunggal. Jadi anak perempuan itu tidak bisa asobah, tidak bisa menghabiskan sisa harta. Itu, ya. Jadi bapak itu tetap 1/4. Kalau masih ada sisa, dilihat yang apa, ada bisa enggak yang lain. Nah itu dapat. Kalau tidak ada masih sisa ya, ada yang menyampaikan ke Baitul Mal. Kalau masih sisa, artinya anak perempuan itu tidak bisa asobah.
Tapi prakteknya di Indonesia semua anak itu anak tunggal ya spek kabeh dipek. Nggih. Pak D arep gawe karo pekewo. Janjane duwe hak. Itu. Jadi itu namanya apa namanya? Itu di praktek contoh nyata praktek di Indonesia ya. Pokoknya nggak anak ya wes itu ngepek buat anak laki-laki atau perempuan semuanya. Padahal dalam hukum Islam itu anak perempuan tidak bisa asobah. Oke. Kalau misalkan sebelum anaknya perempuan, kalau sebelum meninggal seluruh hartanya dihibahkan semua ke anaknya. Jadi ketika meninggal tidak punya makam, jadi bisa Warisan kan setelah ada yang meninggal dunia sebelum PKP beda urusannya, beda persoalan, ya. Itu. Tapi jangan sampai ada niat daripada dua saudara-saudara pesta apa kabar gitu lah. Niatnya kan berbeda. Ya. Masih menjadi pertanyaan besar, kenapa suami tadi tidak berdapat? Padahal dalam kan dapat bagian suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri itu jika mereka tidak mempunyai anak. Betul, kalau tidak punya anak, tidak punya apa dapat separuh tadi. Lah, sih jadi persoalan. Harta ini kan mutlak dari istri, bawaan istri. Betul. Itu. Jadi yang membatalkan apa? Ya. Yang membatalkan apa? Ya, yang membatalkan tadi harta asalnya itu. Itu. Itu kan istri itu kan belum dibagi sama bapak ibu ya, belum terjadi, belum dibagi baik satu bapak itu. Itu kan masih mudanya itu. Istri. Ya. Jadi pada saat dia itu masih bagian kecil ada. Bagian kecil ada. Keluarga besar. Keluarga besar namanya lagi-lagi tahu soalnya kalau Pak Hasan tinggal ya kayak ngotot ya itu itu ya ini kan jadi hidup ya monggo yang lain monggo yang lain ini masih ada waktu 5 menit tapi karena itu belum dibagi oleh bapaknya jadi belum Bapak Ibu yang saya hormati, jadi marilah kita nguri-nguri istilahnya yang berkaitan dengan faraid ini. Di dalam hadis disebutkan bahwa orang yang mempelajari ilmu faraid atau warisan, berarti dia sudah mempelajari separuh dari ilmu yang ada. Nah, itu. Jadi ini artinya betapa pentingnya kita mempelajari ilmu faraid ini. Ini monggo. Jangan kita hanya memperkuat dari sisi yang lain, apalagi dari orang mempelajari ilmunya, prakteknya atau pelaksanaan juga tidak dilaksanakan kalau apa yang kita. Ini maka tidak sesuai dengan Islam yang kafah. Jadi kita masih mencari bagian-bagian tertentu yang sifatnya yang kita lakukan, tidak secara menyeluruh. Nah, saya berharap kita pegawai Kementerian Agama bisa menjadi inspirator atau motor bagi umat Islam lainnya. Ini, monggo kita dari sekarang kita mau mempelajari yang kaitan dengan faraid. Nanti kalau ada orang yang bertanya kita tidak bisa menjawab. Nah, terus masyarakat lari kemana kalau tidak ke Kementerian Agama? Ini. Jadi ini kalau pengadilan agama itu yang sifatnya sengketa ya, nah itu sana nanti pakai apa jadinya
pakai mediasi nanti ya sudah masuk bahkannya bahasa apa istilahnya mediasi itu sudah pakai bayaran biasanya. Ini kita yang di Kementerian Agama monggo kita mempelajari hal seperti itu. Mungkin itu bagian yang dapat saya sampaikan untuk mengisi waktu yang kosong. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.